Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ungkapan-ungkapan seperti apakah kamu sudah lahir baru atau dia orang Kristen yang sudah lahir baru, mungkin sering kita dengar dalam percakapan dengan sesama saudara seiman. Bapak Ibu, lahir baru maksudnya dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah syarat mutlak untuk seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah atau menjadi anggota tubuh Kristus alias menjadi orang Kristen. Tuhan Yesus sendiri berkata mengenai hal ini. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih lanjut ia katakan, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Lahir baru atau dilahirkan kembali penting untuk kita pahami, karena banyak orang mengira ketika memakai nama Kristen, seperti misalnya nama Kristian, Kristiani atau Kristianto, atau memakai nama-nama murid-murid Yesus, berarti ia sudah lahir baru. Padahal ia tidak hidup sebagaimana orang Kristen seharusnya. Demikian juga Bapak Ibu, dilahirkan dalam keluarga Kristen, mengaku sebagai Kristen, tidak otomatis menjadikan seseorang orang Kristen. Karena Bapak Ibu, menjadi orang Kristen, menjadi anggota kerajaan Allah hanya bisa terjadi dengan kelahiran kembali atau yang disebut sebagai lahir baru. Dan ini juga berarti lahir dari atas atau lahir dari roh. Apa itu dilahirkan kembali dari roh, Bapak Ibu? Dilahirkan kembali dari roh memang adalah sebuah misteri yang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata manusia. Makanya Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, tidak mengerti arti dilahirkan kembali sekalipun Yesus telah menjelaskannya. Tapi intinya Bapak Ibu, dilahirkan kembali adalah terjadi perubahan radikal dalam diri orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Itu seperti seseorang diciptakan baru. Yesus berkata, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi." Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ini artinya Bapak Ibu, kita tidak tahu bagaimana terjadinya kelahiran kembali itu. Tapi kita dapat melihat perubahan yang terjadi pada diri orang itu. Perubahan itu dapat diketahui, dapat dilihat dan dirasakan. Diketahui dari perbuatan-perbuatan yang keluar dari diri orang itu yang hidup di dalam kekudusan. Misalnya ia memiliki buah-buah roh seperti di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Dan ia pun merasakan sebuah pengalaman rohani yang mengubahkan dirinya. Bagaimana Roh Kudus mengubah orang percaya menjadi ciptaan baru, Bapak Ibu? Yaitu melalui firman Allah. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 23. Benih firman ini Bapak Ibu ditanam di dalam hati orang yang percaya, dan dengan pertolongan Roh Kudus benih itu hidup, bertumbuh dan berbuah. Jadi perubahan itu bukan sekedar namanya yang berubah, tapi hidupnya berubah dan berbuah. Bukan lagi yang dulu, melainkan menjadi manusia baru di dalam Kristus. Contoh orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus
di dalam Alkitab adalah Paulus. Paulus yang sebelumnya Bapak Ibu membenci dan membunuh orang-orang percaya. Ia menjadi orang yang bersaksi tentang Yesus, bahkan ia rela mati demi Kristus. Dan kita juga bisa melihat Bapak Ibu, ada kesaksian banyak orang yang bukan Kristen kemudian menjadi Kristen dan hidupnya berubah. Dari pemabuk misalnya, ia menjadi orang yang tidak suka kepada minuman yang beralkohol. Orang-orang yang demikian dapat berkata seperti Paulus, "Sekarang bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Galatia 2 ayat 20. Itulah hidup yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus sehingga menjadi ciptaan baru yang mempunyai bagian dalam kodrat ilahi, yakni sifat Allah di dalam dirinya. Sekarang yang menjadi perenungan bagi kita adalah, apakah Bapak Ibu kita adalah orang-orang yang telah lahir baru? Telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Lalu apa buktinya? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat perubahan yang sesuai dengan karakter Kristus? Dan apakah kita merasakan kerinduan yang sangat setiap waktu untuk hidup berkenan kepada Tuhan dengan melakukan firman-Nya? Bapak Ibu kekasih Tuhan, menjadi Kristen tanpa pimpinan Roh Kudus adalah mustahil. Karena hanya ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita bukan hanya mengaku Yesus Tuhan dengan mulut kita, tetapi juga mengaku dengan hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kiranya firman Tuhan menerangi hati kita dan Roh Kudus memimpin dan menolong kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Amin.